Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019. Mas Zainur, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Saud, Dewas tadi dikatakan tidak terlalu bisa diharapkan begitu. Bahkan tadi sempat disebutkan ini udah menjadi bagian dari masalahnya gitu karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya juga gitu Mas Zainur. Sementara tadi kita mengidentifikasi masalah ini sebegitu pentingnya, sebegitu gentingnya sehingga harus ada penyelesaian untuk menyelamatkan KPK. Berharapnya kepada siapa dan apakah Anda yakin, kita tahu hubungan KPK dengan kepolisian di masa lalu, apakah Anda yakin ini akan bisa dengan mulus kita berharap pada kepolisian untuk menyelesaikan hal ini? Ya, jika soal etik memang hanya Dewas tempat penyelesaiannya, tidak ada tempat penyelesaian lain bagi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para pimpinan KPK. Jadi ya kita tunggu saja kerja Dewas setelah mendapatkan laporan dari Pak Saud, Pak Endar dan kawan-kawan yang lain. Yang kedua soal penegakan hukum. Ya, satu-satunya institusi penegak hukum yang memang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang tadi kita sampaikan ya, obstruction of justice, juga bertemu dengan atau berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, atau yang ketiga dugaan pelanggaran pidana undang-undang keterbukaan informasi publik karena memberikan informasi yang dikecualikan, itu memang hanya Polri. Yeah. Jadi kita kembali kepada penegakan hukum. Penegakan hukum ya Polri profesional saja. Jika memang sudah ada laporan misalnya dilakukan oleh Maki dan katanya hari ini juga dari rekan-rekan Pak Saud juga akan kembali datang untuk lapor. Artinya ya silakan Polri untuk proses secara profesional. Kalau Polri misalnya tidak memproses hanya karena soal upaya untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, tentu hubungan baik antar lembaga itu bukan seperti itu tafsirnya. Tafsirnya adalah jangan melakukan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Itu harusnya kan seperti itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan aturan, siapapun dari internal KPK silakan saja untuk diproses secara hukum. Bahkan KPK sendiri sebelumnya memproses salah satu penyidiknya, Stefanus Robin Patuju, karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, bermain uang, menerima suap, bahkan kemudian mengatur perkara dan lain-lain gitu ya. Itu KPK sendiri memproses internalnya. Nah, ini kan memang selama ini kita lihat ada hubungan yang tidak harmonis begitu ya antara KPK dengan Polri. Tetapi jika konteksnya adalah penegakan hukum, maka tidak boleh ada satupun alasan di luar hukum yang menjadi dasar pertimbangan untuk memproses atau tidak memproses sebuah laporan. Bahkan sebenarnya tidak dilaporkan pun itu bukan delik aduan, Polri harusnya bertindak ya, mengumpulkan bahan keterangan, mengumpulkan informasi untuk dilakukan penyelidikan, harusnya seperti itu. Bang Timothy. Oke, Bang Saud, pendapat Anda mengenai hal ini? Ya, saya ulangi kembali lagi ya, bahwa ada 3 yang dilanggar di situ, mulai Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Komunikasi Informasi. Apa mesti sampai 10 tindakan itu baru bisa dilakukan penyelidikan? Satu pun sudah harus diselidiki gitu ya? Oh iya kan itu udah jelas Pak, langsung tidak langsung Anda tidak boleh berhubungan dengan orang dengan ada kaitan dengan perkara di tangannya, apalagi ada kebocoran. Tahu nggak yang namanya nature-nya LKPPK itu? Nature-nya LKPPK itu adalah intelijen, informasi intelijen, karena di situ masih belum ada masih perlu dibuktikan lagi. Tapi jangan salah, ujung daripada LKPPK atau penyelidikan itu banyak di situ, ada OTT di situ dan seterusnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada yang bilang kemarin itu tidak ada kaitan dengan perkara yang ditangani atau katakan substansinya berbeda atau peristiwa yang terjadi, bukan di situ, itu pembenaran saja. Itu mungkin yang saya pikir kita harus mulai melihat ini jauh ke depan, bahwa memang ada tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum di KPK dalam hal ini. Kalau kita tidak lakukan penindakan dengan cepat, tingkat kepercayaan publik semakin menurun dan pemberantasan korupsi menurun. Boleh percaya boleh tidak, indeks persepsi korupsi kita juga semakin minim pada periode yang akan datang. Masih ada ruang nggak Bang Saud untuk misalkan kepolisian beralasan
misalkan ya ini dianggap sebagai masalah internal, ini dianggap sebagai permasalahan etik saja, belum ada transaksi-transaksi keuangan yang terdeteksi sehingga kepolisian tidak bisa masuk juga ke situ karena belum ada pelanggaran misalkan korupsi atau gratifikasi. Ini internal sehingga kepolisian tidak bisa masuk. Mungkin tidak tuh Bang Saud. Ya enggak dong, undang-undang kan enggak begitu. Undang-undang KPK itu berlaku untuk semua orang gitu dan oke, memang akan ada due process of law yang kita hargai, makanya kita selalu katakan kemarin kan dugaan, kita belum menuduh, tapi due process of law yang nggak jalan itu udah pemberantasan korupsi akan menjadi mandek gitu. Ada 3 undang-undang itu sudah cukup ya, yang untuk kita kemudian bisa pastikan bahwa ada proses hukum, ada due process of law yang jalan. Saya kemarin melihat tanggapan Kapolda DKI cukup responsif terhadap Maki yang mengatakan kita akan pelajari. Nah itu menjadi sebuah sinyal positif menurut saya untuk kemudian harus diikuti oleh semua kita dalam hari ini apakah tokoh-tokoh perguruan tinggi, pengamat dan seterusnya yang akan melihat ini sehingga kemudian secara utuh sehingga kemudian kepercayaan itu muncul lagi gitu. Jadi sekali lagi ini bukan persoalan kecil ini. Ini melebihi dari persoalan-persoalan yang karena menyangkut lembaga tertinggi yang kita percaya dan ini adalah buah dari reformasi. Makanya kita kemarin kan mengatakan reformasi di korupsi. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa hari ini kita akan segera, jamnya saya belum tahu jam berapa, tapi saya tadi koordinasi dengan beberapa teman-teman untuk memberikan dukungan moral supaya apakah nanti laporannya ke Barislim atau ke DKI, ke Polda DKI, tapi saya pikir nanti kita akan kembali bersama-sama dengan Boyamin saja, jadi satu taraf. Karena saya dengar juga di Barislim itu sudah ada persoalan-persoalan lain yang menyangkut yang bersangkutan. Mulai dari ada banyak lah, ada sekitar 3 lebih itu di situ. Jadi mungkin biar fokus yang Barislim di ini kasusnya, terus yang di Polda ini kasusnya. Kemudian ya mereka bagi kerja lah untuk kemudian kita bisa kembalikan citra kita semua Indonesia yang kemudian saya juga sangat kecewa kalau ada yang bilang soal Endar kemarin itu kepolisian bukan subordinasi. Mikirnya udah sangat sesat sekarang ini mikirnya KPK ini. Udah sangat sesat berpikirnya. Oke, Mas Zainur, kalau kita lihat dan ini Bang Saud sudah hafal betul mungkin ya beberapa kasus yang sempat melingkupi atau menghinggapi Ketua KPK Firly Bahuri. Mungkin pertanyaan sederhana masyarakatnya kan cukup jelas nih, bertemu dengan saksi yang terkait dengan kasus, bertemu dengan salah satu orang yang terlibat dalam kasus korupsi, pimpinan daerah dan lain-lain. Ada juga soal gaya hidup dan lain, sudah cukup banyak lah begitu. Tambah lagi ini ada surat bocor, tinggal dibuktikan dan kalau memang benar ya ini menambahi daftar panjang tersebut gitu. Mungkin pertanyaan sederhana masyarakat adalah kok kuat banget ini gitu posisi sang ketua ini sehingga berbagai kasus yang menimpa dirinya ya akan berlalu begitu saja dengan dan bahkan kita lihat Bang Saud dan teman-teman bahkan sudah dari sekarang mengatakan ya tidak bisa berharap banyak bahkan pada Dewas untuk bisa menindak dengan tegas dalam kasus ini juga gitu Mas Zainur. Pertanyaan sederhananya begitu, kok kuat banget gitu Mas Zainur? Ya, mau bagaimanapun kan Pak FB ini adalah anggota Polri pada masa lalunya begitu kan, bahkan bisa mencapai Jenderal Bintang 3. Tentu punya pengalaman yang panjang, punya jejaring yang kuat gitu ya, dan saya percaya punya dukungan-dukungan juga gitu ya. Kenapa misalnya seorang deputi penindakan yang dijatuhi sanksi etik pengembalian ke institusi asal karena dijatuhi etik berat bisa terpilih menjadi ketua KPK, berarti kan juga punya dukungan yang sangat kuat di parlemen dan juga sebelumnya dukungan di eksekutif begitu ya. Artinya ada kesamaan kepentingan dengan banyak pihak ya, sehingga kemudian titik itu bertemu. Sehingga saya melihat selama ini seperti terjadi impunitas, kegagalan sistem hukum untuk menegakkan hukum yang sama dengan warga negara lain gitu. Okay. Nah, yang kita khawatirkan itu akan terjadi lagi di kasus ini gitu ya. Nah, untuk mencegah itu terjadi maka ya harus ada dorongan yang kuat dari masyarakat mengingatkan institusi-institusi penegak hukum
prinsip kesamaan di hadapan hukum gitu ya. Jadi sekali lagi kalau tidak sekarang mau kapan lagi gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan kalau ini juga ada impunitas, maka KPK benar-benar akan tidak bisa lagi dipercaya oleh publik ya. Yang lebih berbahaya lagi bukan sekadar KPK tidak berkinerja baik, tetapi KPK digunakan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu di luar kepentingan penegakan hukum. Itu sebenarnya yang paling berbahaya. Dan kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Yang rugi kembali ke rakyat lagi gitu kan. Oke. Rakyat korupsinya tidak diproses, ketika memproses perkara korupsi punya muatan bukan muatan penegakan hukum. Nah, itu kemudian yang sangat dikhawatirkan, KPK bisa menjelma menjadi satu lembaga yang tidak bisa mendapatkan kepercayaan publik, dan ujung-ujungnya nanti rakyat sendiri yang akan Ya. meminta kepada negara pembentuk undang-undang untuk membebarkan KPK gitu. Nah, jadi saya melihatnya memang ini sejak awal ya, bahkan waktu itu ada sebuah media massa nasional yang membuat karikatur kuda Troya gitu ya, dimasukkannya unsur dari eksternal ke dalam internal KPK untuk melakukan penghancuran dari dalam. Nah, oleh sebab itu, saya ingin minta waktu 1 menit. Saya ingin selalu menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga negara independen itu idealnya memang harus punya independensi di bidang sumber daya manusia. Ini yang saya katakan dari dulu. Salah satu yang mengancam independensi KPK karena KPK tidak sepenuhnya independen dari sisi kepegawaian. Ya, seperti misalnya begitu banyaknya jabatan-jabatan struktural di KPK saat ini itu isinya adalah dari eksternal. Ya. Ya, apakah orang internal tidak ada yang mampu? Mampulah. Yang kedua, penyidik independen itu kan dulu sudah luar biasa ya, dikader oleh Pak Saud dan periode sebelum Pak Saud gitu ya. Tapi sayang sekali banyak yang dibuang oleh Pak Firly menggunakan kita instrumen tahulah polemiknya TWK ya. itu. Iya, oleh TWK. Nah, kemudian sekarang bergantung lagi kepada Polri. Kalau Polri tarik penyidik, KPK akan lumpuh. Karena tinggal sisa berapa penyidik independen di KPK. Paling hanya bisa menangani perkara Oke. yang sedikit gitu. Sehingga memang seharusnya di KPK gitu ya, seluruh sumber daya manusia itu bisa dipenuhi secara mandiri sehingga bersifat independen. Tentu kecuali jaksa penuntut umum Oke. ya, yang itu wajar berasal dari kejaksaan karena memang penuntut umum hanya bisa dari kejaksaan, Oke. Pak Timothy. Itulah perbaikan untuk KPK ke depannya. Tapi memang yang harus diselesaikan adalah yang menjadi permasalahan saat ini begitu. Dan saya kembali ke pertanyaan tadi untuk Bang Saud. Pertanyaan sederhananya bagi masyarakat kok kuat sekali begitu. Analisa dari Bang Saud sendiri, apalagi tadi Mas Zainur menggambarkan ya ini pasti ada yang mendukungnya juga untuk tetap berada di atas sana. Apa Bang Saud? Bang Saud, maaf belum terdengar suaranya. Itu sebabnya itu yang kita sampaikan kemarin kepada Dewas. Sebenarnya ada 3 poin ya. Pertama, sudah terjadi pelanggaran etik itu sudah jelas, pidananya silakan itu berproses. Tetapi mumpung proses ini berjalan, kita minta yang bersangkutan berhenti dulu sebagai pimpinan. Kita berhenti sebagai pimpinan supaya berhenti secara sementara gitu ya, untuk kemudian sampai pelanggaran dugaan etik itu berjalan ya, ataupun pidananya ini baru dia diberhentikan. Ini untuk menjaga kredibilitas kasus-kasus lain yang sudah ditangani begitu ya? Oh iya dong, ini udah low trust bener kan. Jadi apapun yang diomongin, kalau kita katakan kita tidak melakukan upaya apapun, nah kita tahu juga bagaimana mereka dalam rapat, bagaimana expose yang sampai 15 kali memaksakan diri dan seterusnya. Jadi harus jelas ketika berproses sebenarnya nggak usah nunggu lama-lama. Dewas itu harus segera, jangan nunggu-nunggu, jangan ulur-ulur waktu. Karena ini kita bicara bagaimana kecepatan memberantas korupsi, menegakkan hukum itu juga masalah kecepatan gitu. Jadi 3 hal itu yang kita minta. Pelanggaran etik sudah terjadi, pidana silakan, dan kedua dia berhenti sampai dari pimpinan dulu dia secara sementara boleh jadi ya, tapi dia berhenti dari pimpinan ya. Kemudian baru kemudian kalau nanti proses hukumnya sudah jalan dan terbukti melakukannya, baru itu sudah pasti dia harus keluar dari gedung Merah Putih itu. Kira-kira gitu, Mas Timothy. Oke, tapi Anda yakin bahwa kali ini kasusnya lebih kuat? Kalau lihat tadi kan ada berbagai deretan kasus yang sudah dilalui
sebelumnya oleh Pak Firly. Anda yakin dalam hal ini memang kasus ini begitu kuat, begitu penting, dan kalau memang melibatkan maka begitu seriusnya sampai bisa berakhir pada pencopotan? Kalau Mas Dimudi tanya saya keyakinan, pertama dia dilantik di KPK ketika itu, setelah dilantik di DPR, saya di doorstop sama teman-teman media. Saya bilang, kalau hukum itu benar dilakukan nantinya, orang itu akan tidak lama berada di KPK. Lihat deh, dicek jejak digitalnya ada. Orang-orang yang tidak berintegritas tidak akan lama di KPK. Ternyata benar kan? Kalau yang kita benar, dia awal tahun 2020 itu udah harus keluar. Karena ada persoalan waktu dengan hidup mewah dan ada tuduhan-tuduhan macam-macam yang berpotensi pidana. Dan kemudian analisis itu atau tanggapan itu yang saya bilang bahwa kalau tidak berintegritas dia tidak akan lama di KPK, dan kalau tidak berintegritas tentunya dia harus keluar dari KPK. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, dan kita berharap pada Polri, please, ini persoalan sangat serius sehingga kemudian sudah deh, mari kita perbaiki negeri ini ke depan, dan ini seperti ini tidak akan ada lagi. To be honest, saya kalau mengatakan sih, kalau kita bicara Undang-Undang 19, sebaiknya kalau memang pimpinan nasionalnya paham gitu ya, bahwa sekarang dia seperti ini, KPK semakin jelek, indeks persepsi korupsinya terpuruk, sebenarnya kalau sekalian itu diperpukan saja, itu kembalikan semua undang-undang yang lama. Saya yakin tahun depan indeks persepsi korupsi naik. Oke. Dewas, kalau tadi Anda katakan Mas Saud tampaknya tidak bisa berharap banyak, masih akankah tetap akan kembali ke Dewas kah, tetap akan mendorong ke Dewas kah, atau menunggu kasus di urusan pidana di kepolisian saja? Timothy, kami kemarin itu duduk dengan pimpinannya kayak saudara. Saya duduk di sebelah yang bersangkutan. Kita bukan soal benci orang, enggak. Kita ingin menyelamatkan negeri ini. Jadi kalau saya selalu bilang ke media, kalau saya juga dibilang teman-teman, Pak Saud katanya nggak percaya Dewas, tapi ngomong ke Dewas, terus saya kemana lagi gitu loh. Ya waktu dia masih terseok-seok kan kita harus mengingatkan. Makanya kemarin kalau saya bicara 100% ya, 100% gitu, kita bicara hati ke hati kemarin itu lebih dari sekitar 60%, dan yang bersangkutan juga pimpinannya menjawab tentang apa yang dia sebut selama ini, bahwa Undang-Undang 19 itu bermasalah terhadap dia nggak bisa melakukan banyak hal, dia nggak punya wewenang. Jadi saya bilang ya akhirnya kan kita jadi kayak kasihan gitu loh, ya kan? Jadi kita kemarin tuh kayak pertemuan persaudaraan, jadi kesannya harusnya tadi mau high temper gitu, jadi aduh sedih juga ya jadi curhat kayak begitu gitu. Jadi maksud saya gini, secara keseluruhan memang ada sistem yang tidak baik di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekarang mari kita perbaiki. Ya kita perbaiki bisa nggak? Ya bisa, dari presiden yang benar kan gitu nanti ke depan. Maksud saya gini, kalau umpamanya upaya-upaya ini nanti kumpul di sini, saya nggak tahu lagi deh apa kita menunggu beberapa lama lagi semakin terpuruk. Itu kira-kira. Oke, Mas Zainur, apakah benar bahwa memang Dewas kewenangannya sekarang sudah lebih terbataskah, atau Anda melihat memang dorongannya belum total nih untuk penyelesaiannya? Ya, Dewas dari awal memang kan problematik, Bang Timothy. Yang pertama, problem Dewas itu karena ini orang tunjukkan presiden semua, tidak hasil seleksi secara independen. Jadi ya ketika awal-awal Dewas kita katakan tidak salah kalau orang punya pertanyaan, apakah Dewas ini orang-orangnya presiden? Ya jelas gitu. Yang kedua, rekam jejak Dewas kemarin di beberapa kasus FB, kasus LPS, dan kasus-kasus lain di internal KPK itu sangat ringan di dalam menjatuhkan putusan. Bahkan ketika mau menerima laporan pun terkesan seperti banyak keengganan. Yang ketiga, minim inisiatif, hanya menunggu. Padahal Dewas itu bisa bergerak secara aktif, proaktif. Undang-Undang 19 itu memungkinkan Dewas untuk melakukan pengawasan secara aktif, tidak hanya pasif nunggu laporan gitu. Nah, yang keempat, saya pikir ini kan waktunya tinggal sedikit bagi Dewas yang sekarang. Mereka para senior-senior yang sangat terhormat di masyarakat pada masa lalu begitu ya. Sehingga ini sudah waktunya bagi Dewas untuk membuat legasi peninggalan terakhir sebelum mereka selesai masa jabatannya, yaitu proses kode etik yang diduga dilanggar oleh Pak FB ini segera. Ya, kenapa segera? Karena kalau ditunda-tunda, Pak FB juga akan menyusun kekuatan,
ya kemudian bisa mempengaruhi orang-orang dan seterusnya, dan kepercayaan kepada masyarakat kepada KPK juga semakin merosot, sehingga ini Dewas KPK ditunggu benar oleh masyarakat, harus segera untuk bergerak, ya. Paling cepat yang harus dilakukan adalah soal dugaan kebocorannya itu dulu, dan Dewas punya perangkat untuk itu, untuk menelusuri itu semua, bisa memanggil para pihak, bisa melakukan digital forensik untuk mengetahui dari device mana kemudian kebocoran itu bermula sampai kepada hard copy-nya berasal dari mana, itu bisa ditelusuri oleh Dewas. Segera jatuhkan sanksi etik kalau memang itu berupa pelanggaran, dan memang setelah itu seharusnya Dewas tidak selalu berkata bukan tugas kami kalau urusan pidana, Bu. Ya bukan seperti itu juga. Dewas bisa meneruskan laporan kepada APH jika di dalam melakukan pemeriksaan kode etik menemukan dugaan telah terjadinya tindak pidana. Itu juga harus dilakukan oleh Dewas untuk menunjukkan bahwa memang Dewas adalah juga warga negara, pejabat negara yang punya kewajiban hukum untuk melapor kalau melihat adanya tindak pidana yang terjadi. Dan sekali lagi ya, ini memang kesempatan terakhir bagi Dewas. Orang Dewasnya itu kan tinggal beberapa bulan lagi sudah akan selesai masa jabatan. Begitu juga dengan pimpinan KPK yang sekarang. Sehingga ya sekaranglah saatnya bagi Dewas untuk menegakkan zero tolerance, nol toleransi, tanpa toleransi terhadap segala macam bentuk pelanggaran, apalagi pelanggaran yang sangat berat berupa treason, berupa pengkhianatan, yaitu membocorkan dokumen penyelidikan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Itu Bang Timothy. Harus menyadari beratnya kasus ini sebenarnya begitu. Baik, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Dewas. Walaupun tadi Bang Saud mengatakan tampaknya tidak bisa berharap banyak pada Dewas, tapi saya yakin Bang Saud pun berharap dirinya salah ya Bang Saud soal ini ya. Semoga salah dan semoga benar-benar Dewas bisa memberikan gebrakan atau meninggalkan legacy, bahkan tadi seperti kata Mas Zainur. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Zainur. Bang Saud, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat untuk Bang Saud dan juga Mas Zainur. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Terpidana mati Verdi Sambo akan menghadapi sidang putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta besok. Bagaimana peluang Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati? Informasinya usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. We'll create a statement and break the mold. We'll never kill it loud, we'll love all, no room for swell. We'll never kill it loud, 'cause flying never goes out style. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan.